Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia telah melakukan komunikasi ternyata sudah sejak berabad-abad yang lalu. Tepatnya 30.000 tahun sebelum Masehi, manusia sudah melakukan proses komunikasi yang dilakukan dengan cara melukis-lukis dinding gua dan juga mengukir-ukir batu-batuan seperti itu. Kemudian apabila kita merunut evolusinya, tulisan mulai ditemukan sehingga sekitar tahun 776 sebelum Masehi sudah ditemukan tulisan dan orang mulai bertukar pesan melalui merpati pengirim pesan seperti itu ya teman-teman. Kemudian 530 tahun sebelum Masehi ada yang disebut dengan marathon man yang bertugas sebagai kurir pengantar tulisan-tulisan atau pengantar pesan tersebut. Nah, kemudian di era modern, teknologi dengan berkembangnya teknologi, maka komunikasi manusia juga lebih mudah seperti itu ya teman-teman. Karena keinginan yang sangat kuat untuk saling terkoneksi satu sama lain, sehingga manusia semakin gencar menemukan hal-hal baru dengan teknologi-teknologi baru untuk saling bertukar informasi, saling berkomunikasi ya. Mulai dari ditemukannya mesin cetak, kemudian membuat koran, kemudian ditemukannya telegraf, telepon, kemudian radio sinyal, kemudian TV, internet. Nah, setelah era internet ini semakin pesat teman-teman ya, apalagi sampai sekarang ya, yang dulu HP-nya sangat jadul, sekarang sudah bisa dilipat-lipat dan lain sebagainya, kameranya lebih dari satu, seperti boba kayak gitu. Nah, kemudian juga sarana komunikasinya dengan lewat media-media sosial, Twitter, Facebook, dan juga mungkin sekarang yang lagi kalian sukai yaitu TikTok kayak gitu ya kan. Nah, keinginan kuat manusia untuk berkomunikasi ini juga tidak lepas dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Butejo and the Gang ini, yang mana mereka itu sedang bergosip ya. Bergosip adalah salah satu bentuk dari komunikasi yang sebenarnya ternyata dibutuhkan oleh manusia kayak gitu. Dan juga ternyata banyak hal positifnya dari bergosip tersebut seperti itu. Nah, kok aneh ya bergosip bisa menimbulkan hal positif. Nah, secara biologis ternyata bergosip itu bisa meningkatkan perasaan bahagia seperti itu teman-teman. Perasaan bahagia, perasaan nyaman, feel good. Nah, mengapa kok bisa meningkatkan perasaan bahagia? Karena ternyata ketika bergosip otak kita itu kebanjiran dopamin dan serotonin serta oksitosin yang merupakan senyawa-senyawa atau chemicals yang membawa kebahagiaan seperti itu. Terutama ketika Budajo sedang maido ini ya, Dian itu ya, maido tahu nggak kalau orang Jawa maido itu artinya adalah menjelek-jelekan. Nah, ketika seseorang itu menjelek-jelekkan orang lain, maka dia akan merasa lebih superior daripada orang lain. Nah, ketika dia merasa seperti itu, maka hormon serotoninnya membanjiri otak orang-orang tersebut ketika bergosip. Nah, gitu ya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang dilakukan oleh Butejo. Nah, seperti Butejo, kita juga sebagai makhluk sosial yang sangat super duper sosial, kita selalu ingin berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu juga tubuh kita. Ternyata tubuh kita juga berkomunikasi, tapi bukan melalui media sosial, bukan melalui bergosip, bukan melalui tulisan atau bahasa, tapi melalui neuron dan hormon. Nah, kok bisa dan bagaimana cara kerjanya? Kita langsung saja simak di sini ya. Nah, jadi ternyata neuron dan hormon itu merupakan bagian dari dua buah sistem yang mengatur tubuh kita, kayak gitu, mengatur keseimbangan tubuh kita. Yang pertama adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf terdapat sel-sel saraf ya yang menghasilkan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini disalurkan ke sel saraf lainnya melalui proses yang disebut dengan sinapsis. Nah, sel saraf sendiri itu terdiri dari neuron dan glia. Glia itu bukanlah maksudnya tidak terlibat dalam proses sinapsis secara langsung, tapi menariknya glia ini bisa menjadi indikasi kecerdasan seseorang. Nah, sebagai contoh, otak Albert Einstein ya, ketika beliau meninggal, otaknya didonasikan untuk diteliti begitu teman-teman. Nah, ketika dilihat dan diteliti, ternyata sel glia dari otak Albert Einstein itu ternyata jauh lebih banyak, secara signifikan jauh lebih banyak daripada otak manusia biasa. Nah, seperti itu ya. Banyak hal yang bisa kita ketahui dari ilmu-ilmu biologi seperti ini. Nah, selain sistem saraf ada juga sistem endokrin yang juga
untuk meregulasi keseimbangan tubuh kita. Nah, di dalam sistem endokrin ada kelenjar yang bertugas untuk memproduksi hormon. Nah, hormon-hormon ini akan disalurkan ke seluruh tubuh ya, ke organ-organ tubuh melalui darah. Nah, itu ya. Tadi ya, jadi neurotransmitter dan hormon itu adalah agen atau alat komunikasi tubuh manusia. Gitu. Kalau saraf atau neurotransmitter itu lewatnya melalui proses sinapsis, namun kalau sistem endokrin atau hormon itu melalui darah. Nah, kita lihat terlebih dahulu di dalam sel saraf atau neuron. Ada apa aja ya di dalam sel saraf? Nah, kita perlu ketahui bahwa di dalam otak kita terdiri dari miliaran sel saraf. Nah, penemuan terbaru ya, ilmuwan sekarang sudah bisa mengkalkulasikan sekitar 86 sampai 100 miliar sel saraf yang ada di dalam otak manusia, kayak gitu. Nah, saking banyaknya itu ya, jadi bentuknya itu seperti jaring-jaring laba-laba yang saling interconnected gitu ya, saling berhubungan satu sama lain. Nah, sel saraf itu sendiri bentuknya sangat panjang, teman-teman. Karena apa? Ini bentuknya ya, bisa dilihat di sini ya. Ini yang di sini disebut dengan saraf sensorik. Nah, yang saraf sensorik itu bertugas untuk menerima rangsang dari alat indera kita atau sensori. Kemudian ada juga yang disebut dengan interneuron. Interneuron itu berada di antara saraf sensorik dan saraf motorik yang bertugas untuk menghubungkan kedua saraf tersebut, dan kemudian ada yang disebut dengan saraf motorik, sehingga apabila seseorang mendapatkan impuls dari sensorinya, kemudian akan berakibat pada pergerakan pada saraf motorik seperti itu. Nah, sebagai contoh ini ya teman-teman, ketika kulit kita atau kulit kita tertusuk sesuatu yang tajam seperti ini, kayak jarum kayak gitu ya, ada saraf-saraf yang menerima rasa sakit di permukaan kulit kita. Nah, apa yang dilakukan? Nah, rasa sakit tersebut disalurkan oleh sel-sel saraf atau neuron tadi ya, menuju ke tulang belakang, saraf-saraf di tulang belakang. Dan kemudian di sini dengan sangat cepat disalurkan ke apa ini? Bicep muscle band arm. Ya, dia berperan sebagai saraf motorik. Nah, sehingga sangat cepat sekali ketika seseorang tertusuk paku, maka refleks yang dilakukan oleh tangan atau tubuhnya akan menarik dari sumber rasa sakit tersebut. Kayak gitu. Nah, proses ini semua sangat cepat terjadinya ya, hanya dengan hitungan detik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, seperti apa sih proses sinapsis itu? Kayak gitu ya, yaitu cara, maksudnya perpindahan informasi dari satu sel ke yang lain itu disebut dengan sinapsis itu ya. Nah, ada perkataan dari ilmuwan bahwa you are your synapse kayak gitu. Kamu adalah sinapsismu, bukan lagi kamu adalah makananmu, tapi kamu adalah sinapsismu karena apa yang dilakukan oleh manusia itu atas dasar perintah dari sinapsis kayak gitu. Jadi relaying information through synapse gitu ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan itu thanks to our synapse. Nah, di dalam proses sinapsis itu terjadinya ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi bulat-bulat seperti apa ini, onde-onde hitam ini adalah ibaratnya neurotransmitter seperti itu. Jadi di neurotransmitter ini ya, jadi rambut-rambut saraf itu akan melepaskan neurotransmitter dan kemudian postsynaptic membran ini akan menyerap atau menangkap neurotransmitter yang dilepaskan tadi. Seperti itu. Jadi proses ini melibatkan reaksi elektrokimiawi, teman-teman. Jadi melibatkan ion-ion positif dan negatif yang memang cara kerjanya memang elektrikal kayak gitu, sehingga apabila diibaratkan gitu ya, otak kita itu senantiasa menyala, teman-teman. Apabila terjadi perpindahan informasi atau informasi baru, pengolahan informasi, terjadi aktivitas, terjadi refleks apapun, otak kita selalu menyala dan selalu aktif kayak gitu. Jadi seolah menyala-nyala. Semakin banyak kita berpikir, semakin banyak melakukan hal baru, semakin banyak kita belajar, semakin
bright otak kita. Jadi benar ya kalau misalnya kita bilang seseorang yang pintar itu bright, maka memang itu benar. Maka literally otaknya memang bright karena menyala kayak gitu. Karena banyaknya proses sinapsis ini tadi. Nah, kita tinggal milih kita otaknya ingin menyala terang seperti Chicago di malam hari atau ingin gelap gulita seperti North Korea atau Korea Utara di malam hari. Nah, tergantung seperti apa kita belajar, seperti apa kita bertingkah laku sehari-hari, seperti itu. Nah, diibaratkan ya otak kita atau sel-sel neuron di otak kita itu sebagai sebuah jaringan kayak gitu. Jaringan yang saling berhubungan satu sama lain. Ibaratnya ketika kalian saling follow teman-teman kalian di Twitter seperti itu ya. Di Twitter kalian saling follow, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang viral misalnya tentang Butejo tadi gitu ya, maka semua akun pasti akan membahas tentang Butejo itu kayak gitu ya, sehingga pembahasan tentang Buta Joy itu menjadi pembahasan yang trending topik pada hari itu. Nah, diibaratkan sel saraf itu juga seperti itu, teman-teman. Jadi saling berhubungan satu sama lain, tapi di waktu-waktu tertentu, misalnya ketika kita sedang mengingat mantan, maka bagian otak tentang memori itu lebih dominan, lebih menyala, lebih bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Seperti itu, bukan berarti hubungan dengan otak lainnya tiba-tiba hilang, tapi tetap ada, cuman yang berhubungan lebih aktif di bagian tertentu yang kita gunakan tersebut. Nah, seperti itu. Ini analoginya bisa dilihat di sini adalah ketika kita memetakan trending topik atau hashtag gitu ya di Twitter ya, yang waktu itu lagi rame-rame pray for Boston. Nah, maka di sini yang paling banyak dibicarakan adalah tentang ini. Ini di ibaratnya otak kita yang sedang bekerja itu lebih besar porsinya. Sedangkan yang lainnya, misalnya London Marathon, kemudian tentang Obama, itu tetap ada di sana dan tetap dibicarakan, cuman tidak sebesar Pray for Boston yang sedang happening kayak gitu, teman-teman. Nah, apa yang terjadi apabila kita melakukan hal baru kayak gitu ya, yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan itu, atau kita misalnya menemukan informasi baru, trivia baru, atau gosip terbaru, maka sebuah jaringan neuron baru atau jaringan hubungan antar sel neuron baru itu akan terbentuk kayak gitu. Nah, orang yang dikatakan intelijen atau orang yang dikatakan pintar itu apabila dia memiliki banyak sekali jaringan-jaringan sel-sel sarafnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu menjadi salah satu motivasi kenapa kita memang harus terus belajar, harus terus mengetahui hal-hal baru dan mencoba pengalaman-pengalaman baru supaya sel-sel di otak kita selalu bertambah dan tidak berkurang malahan. Seperti itu. Nah, ini dia tadi ya yang kita bahas, apa saja sih yang disalur-salurkan seperti itu ya, yang disalurkan di dalam sel-sel antar sel-sel saraf kita kayak gitu. Nah, yang disebut ini adalah yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, dan ada banyak sekali neurotransmitter yang tugasnya atau tupoksinya adalah untuk mengatur dan meregulasi perasaan kita, kemudian juga berpengaruh pada perilaku kita, seperti itu. Bisa dilihat di sini ada adrenalin yang mengatur tentang fight or flight ketika di situasi genting, kemudian ada neurotransmitter yang sifatnya menyenangkan ya, dan ada yang sifatnya antagonis juga seperti itu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oh ya, tentang neurotransmitter ini saya sudah menyiapkan sebuah halaman Padlet ya di Google Classroom kalian. Itu juga sebagai pengganti absen. Jadi kalian bisa nanti mencari tahu mengenai nama-nama neurotransmitter ini dan juga menambahkan sebuah fakta atau informasi yang menarik mengenai neurotransmitter tersebut. Kalian bisa menambahkan gambar, kemudian juga quotes atau link jurnal atau video atau apapun, dan kalian bisa memberikan satu fakta ataupun lebih dari satu fakta. Boleh di satu neurotransmitter atau boleh lebih dari satu neurotransmitter. Jadi silakan diwarnai dan silakan berkontribusi sebanyak-banyaknya dan juga semaksimal mungkin. Saling belajar dan juga saling memberi informasi. Seperti itu. Oke, next. Kita akan membahas sistem yang kedua, yaitu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, kalau sistem saraf tadi pusatnya ada di otak dan di tulang belakang gitu ya. Kalau sistem endokrin ini diproduksi di kelenjar-kelenjar yang ada di seluruh tubuh kita kayak gitu.
Nah, fungsi utamanya adalah menghasilkan hormon, teman-teman. Jadi mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas, pertumbuhan jaringan, metabolisme, seperti itu, dan juga metabolisme zat. Tujuan utamanya adalah homeostasis, yaitu keseimbangan metabolisme dalam tubuh kita. Bisa dilihat sendiri di sini ya, ada berbagai macam jenis dari hormon dan juga sumber-sumber dari hormon tersebut. Ada yang di payudara, kemudian di alat kelamin, kemudian tiroid, ada dan lain sebagainya. Nah, kita lihat perbedaan ya antara neurotransmitter dengan hormon. Nah, sudah jelas. Nah, neurotransmitter itu bagian dari sistem saraf, sedangkan hormon bagian dari sistem endokrin. Lokasinya, ya, lokasi perpindahannya terjadi sepanjang celah sinaptik melalui sinaps atau sinapsis, sedangkan hormon melalui darah. Kemudian produksinya sudah jelas tadi ya, diproduksi oleh neuron, sedangkan hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin. Nah, sel yang menjadi target perpindahan adalah neuron atau sel lain gitu ya kalau di neurotransmitter. Sedangkan hormon sel targetnya adalah organ lain yang letaknya lebih jauh. Sehingga kecepatan aksi neurotransmitter itu hitungannya milidetik, jadi sangat cepat sekali kayak gitu. Kemudian di hormon karena tujuannya adalah sel lain atau organ lain maksud saya, maka proses perpindahannya itu lama, seperti itu bisa dalam hitungan detik ataupun bisa hitungan hari kayak gitu. Dan bagian yang distimulasi jika neurotransmitter adalah membran postsinaptik, sedangkan hormon yang distimulasi adalah organ target. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sekarang melihat di sini apa yang akan terjadi apabila seseorang merasa stres kayak gitu. Nah, ini ya ilustrasinya, guyonan aja. Nah, ini kayak stres kalau migrain di sini, hipertensi, kalau stres di sini. Nah, ini kalau thinking about how to save the semester, ini stresnya semuanya ya, kecuali hidung dan mulut untuk bernafas dan berbicara kayak gitu. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita stres, nah, maka hormon-hormon dan neurotransmitter yang ada di tubuh kita langsung bekerja. Nah, di sini ada hormon stres yang bernama kortisol kayak gitu, yang langsung meningkat dan membanjiri otak kita gitu. Karena itu berasal dari ginjal kita mensekresi adrenalin, kemudian memproduksi kortisol. Kortisol langsung dikirimkan ke otak. Nah, otak itu langsung menerima sinyal dari kortisol bahwa, hey, kamu ini sedang stres, lakukan seperti orang stres ya, berperilakulah seperti orang stres. Nah, tapi jangan khawatir, ternyata ada penyeimbang yaitu dopamin yang ada di dalam sel-sel saraf kita kayak gitu, neurotransmitternya yang berkata bahwa hey tenang, kita punya sistem penenang ya, yaitu neurotransmitter dan hormon yang sifatnya positif, sifatnya feel good, yaitu oksitosin, serotonin, dan juga peran dari endorfin. Sehingga stres, kita sedang merasa stres tapi juga bisa ditenangkan kayak gitu. Jadi tetap under control, tidak sampai lose control, tidak sampai menggila atau seperti apa. Itu ya, thanks to our chemicals. Nah, ketika kita stres, maka karena mendapatkan sinyal-sinyal tadi ya dari kortisol dan adrenalin, maka mau tidak mau yang terjadi di tubuh kita adalah fight or flight response. Kita mau gempur atau mau mundur. Nah, seperti itu. Nah, biasanya itu kita matanya melotot, kemudian tiba-tiba mulutnya terasa kering, kemudian kulitnya menghasilkan keringat dingin, kemudian nafasnya tiba-tiba cepat, jantung berdetak kencang dan lain sebagainya, otot menegang, darah tinggi dan lain sebagainya. Itu semua karena perintah dari otak yang dibanjiri oleh kortisol. Seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya kenapa kalau seseorang tiba-tiba deg-degan tanpa sebab, nah itu pasti ada sebabnya kayak gitu ya. Ada sebabnya, yaitu ada sinyal-sinyal dari tubuh kita. Mengapa kita kok diharuskan oleh deg-degan? Oh, ada situasi tertentu yang mengharuskan kita untuk merasa stres kayak gitu. Nah, namun
Stres yang dihadapi oleh orang-orang di masa purbakala terdahulu ya, ketika seseorang di masa purbakala itu merasa stres ketika mereka misalnya sedang dikejar oleh singa, kayak gitu, ketika mereka berburu. Maka pilihannya adalah apakah harus bertarung dengan singa ataukah harus lari dari singa. Nah, maka yang dilakukan oleh otak dan tubuh mereka itu sama, maksudnya alirannya gitu ya, atau alur kerjanya dan cara kerjanya sama. Mereka juga pasti deg-degan, nafasnya memburu, kemudian matanya melotot, dan juga merasa panik dan lain sebagainya. Nah, sama seperti kita ketika kita mendapatkan tugas yang mendadak gitu ya, tiba-tiba deadline-nya hanya 1 jam. Nah, kita juga tiba-tiba merasa stres, kita mau menggempur tugas itu, mau menghajar atau mau kabur, pura-pura sakit perut. Nah, itu juga ini ya, apa, maksudnya terjadi dengan proses yang sama persis seperti ketika nenek moyang kita menghadapi singa zaman dahulu kala gitu. Tapi kita tetap merasa stres, manusia tetap merasa stres, manusia masih merasa stres dengan cara yang sama meskipun masalah yang dihadapi berbeda, seperti itu. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh lainnya, teman-teman ya, interaksi antara neuron dan hormon lainnya sangat banyak sekali. Jadi, semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak lepas dari interaksi neuron dan hormon. Bahkan ketika kita jatuh cinta, ketika kita patah hati, atau ketika merasa bucin, kayak gitu ya. Nah, seperti ini contohnya ya, seseorang ini baca SMS dari gebetannya ternyata, nah endingnya nggak enak, terus dia akhirnya nyungsep dari motornya. Nah, itu juga erat kaitannya ya dengan neuron dan hormonnya. Seperti itu teman-teman. Nah, apabila teman-teman masih punya pertanyaan tentang neuron dan hormon, silakan drop di kolom komentar di Google Classroom. Dan jangan lupa juga membuka-buka ya kalau punya waktu, nah membuka Science of Love ini kayak gitu. Science of Love, Science of Heartbreak di YouTube. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.